Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 4 relasi dan fungsi. Kita fokuskan pada materi penyajian himpunan. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 143 sampai 148 untuk siswa kelas 8 SMP. Penyajian data. Tahukah kalian bahwa bahan baku masakan tersebut adalah jagung? Namun, itu dapat dibuat dari berbagai rasa, bentuk, dan tampilan. Demikian pula himpunan dapat disajikan dalam beberapa cara tanpa mengubah maknanya. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tanpa mengubah maknanya, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, cara deskripsi. Himpunan dinyatakan dengan kata-kata. Contohnya, himpunan A, huruf vokal alfabet atau Latin. Himpunan B, kumpulan hewan ternak. Himpunan C, bilangan prima kurang dari 17. Himpunan D, bilangan ganjil antara 1 dan 15. Nomor 2, cara enumerasi. Atau himpunan dinyatakan dengan cara menyebutkan anggota-anggotanya. Contohnya, himpunan E, A, I, U, E, O. Himpunan F, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19. Himpunan G, 2, 4, 6, 8, sampai dengan 20. Himpunan H, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk FGH, ini disebut dengan himpunan berhingga karena terbatas. Sedangkan himpunan H, karena ada titik 3 di sini, tidak terbatas atau himpunan tak berhingga. Nomor 3, cara notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan cara menggunakan notasi atau pembuat himpunan. Contohnya, himpunan A, ini dibaca Y sedemikian hingga Y lebih besar dari 10 dengan Y merupakan bilangan asli. Himpunan B, Y sedemikian hingga Y lebih kecil dari 20 dengan Y merupakan bilangan prima. Himpunan C, X sedemikian hingga X lebih kecil dari 8 dan X anggota bilangan asli. Jadi, di sini untuk bilangan bisa disimbolkan dengan A. Contohnya di sini, Y sedemikian hingga Y lebih besar dari 10 dengan ini bisa ditulis koma dan Y anggota bilangan asli. Jadi diganti bilangan asli ini diganti dengan A. Untuk yang B, ini bisa ditulis Y sedemikian hingga Y lebih kecil dari 20 dan Y anggota bilangan prima. Himpunan D, X sedemikian hingga X antara 1 sampai dengan 9. Atau dibacanya X lebih besar 1 dan X lebih kecil 9. Dengan X merupakan bilangan ganjil. Ini bisa ditulis X sedemikian hingga X antara 1 sampai 9 dengan X anggota atau elemen bilangan ganjil. Kita simpulkan GJ. Himpunan E, X sedemikian hingga X antara 3 sampai 12 dengan X merupakan bilangan real. Ini bisa ditulis X sedemikian hingga X antara 3 sampai 12 dengan X anggota bilangan real R. Ayo berpikir kritis. Suatu himpunan yang diajukan dengan menunjukkan anggotanya, menurut Arifin, dapat disajikan hanya dalam satu cara, yaitu dengan menunjukkan sifat anggotanya. Menurut Bahrudin, himpunan yang disajikan oleh notasi pembentuk himpunan dapat ditentukan dengan hanya satu cara, yaitu dengan cara menuliskan anggota-anggotanya. Bagaimana menurut kalian? Jelaskan. Yang pertama, tidak setuju dengan pendapat Arifin, karena ada beberapa cara berbeda dalam menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat anggotanya. Yaitu contohnya,
A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A dapat disajikan dengan menuliskan sifat keanggotanya dengan deskripsi dengan beberapa cara, antara lain A. Bilangan asli kurang dari 6. Ini dengan menggunakan kata-kata. Atau A. Bilangan cacah lebih dari 0 dan kurang dari 6. Atau A adalah 5 bilangan asli yang pertama. Atau setuju dengan pendapat Bahrudin, karena cara menyatakan himpunan dengan menyebut anggotanya hanya bisa dilakukan dengan satu cara saja. Contohnya, himpunan B dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu X sedemikian hingga X antara 1 sampai 8, X anggota bilangan asli. Notasi pembentuk himpunan ini bisa dinyatakan dengan menuliskan anggotanya dengan hanya satu cara, yaitu himpunan B anggotanya karena antara 1 sampai 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dan 8 tidak masuk di dalam himpunan B. Ayo berkomunikasi. Nomor 1, diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Yang A, apabila menggunakan cara enumerasi, maka himpunan A dapat ditulis menjadi A, himpunan anggotanya karena bilangan cacah dimulai dari angka 0, kurang dari 5, berarti sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Yang B, apabila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunannya, maka himpunan A dapat ditulis menjadi A sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 5 dan X anggota bilangan bulat. Nomor 2, diketahui himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X antara negatif 2 sampai 3 dan X anggota bilangan bulat. A. Apabila menggunakan cara enumerasi, maka himpunan B dapat ditulis menjadi B, anggotanya adalah karena kurang dari negatif 2 dimulai dari negatif 1. Karena kurang dari 3 berarti sampai 2, yaitu 0, 1, 2. Yang B, apabila disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, maka himpunan B dapat ditulis menjadi B adalah himpunan bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Nomor 3, apabila diketahui suatu himpunan C anggotanya adalah 6, 8, 10, 12, 14, 16, maka nyatakan himpunan C tersebut dengan cara yang A, deskripsi, yaitu dengan kata-kata. Bisa dibuat C adalah bilangan asli genap antara 5 sampai 17. Karena 5, berarti 5 ini tidak masuk, berarti dimulai dari 6 dan kurang dari 17 sampai 16. Di sini bilangan asli genap. Atau bisa menuliskan dengan cara C bilangan genap lebih dari 5 dan kurang dari 17. Atau C bilangan asli genap lebih atau sama dengan 6 dan kurang atau sama dengan 16. Jadi di sini karena ada sama dengan berarti 6 masuk di dalam himpunan C. Dan kurang atau sama dengan 16 berarti 16 di sini masuk dalam himpunan C. Yang B, enumerasi. Enumerasi, ya ini jawabannya, yaitu yang B, C adalah 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Yang C, notasi himpunannya. Yang C ini bisa dituliskan C adalah himpunan, kita mulai dari kurung kurawal, X sedemikian hingga X antara, seperti ini, 5 sampai 17, di mana X anggota bilangan asli genap. Atau kita menggunakan yang nomor 3 ini, C anggotanya adalah X sedemikian hingga
Karena menggunakan sama dengan X antara. Seperti ini. Kalau ada 6 berarti masuk, maka ini diberi sama dengan. Yang ini juga diberi sama dengan 16, di mana X anggota bilangan asli genap. Nomor 4, apabila diketahui himpunan D adalah suatu bilangan kurang dari 30 dan merupakan bilangan ganjil yang habis dibagi 3, maka nyatakan himpunan D tersebut dengan cara notasi himpunan. Maka yang A, D sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 30 dan X anggota bilangan ganjil, misalkan kita singkat dengan GJ, yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3. Yang B, menyatakan anggota-anggotanya. Yang B, D, bilangan yang kurang dari 30 dan merupakan bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Kita mulai dari 3, berarti ini adalah kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Namun di sini kurang dari 30, berarti 30 tidak masuk di sini. Sehingga sampai di 27. Nomor 5, lengkapi tabel berikut. Ini adalah cara deskripsinya. E bilangan asli kurang dari 10. Cara enumerasinya, maka E sama dengan bilangan asli dimulai dari angka 1 kurang dari 10, berarti sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara notasi himpunannya, E sama dengan himpunan, kita mulai dari dengan kurung kurawal, X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan asli. Nomor 2, F anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini adalah bilangan prima. Maka cara deskripsinya yaitu F adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Atau F adalah himpunan 6 bilangan prima pertama. Sedangkan cara notasi himpunannya saya ambilkan dari cara deskripsi yang pertama, yaitu F X sedemikian hingga X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan prima. G, himpunan X sedemikian hingga X antara negatif 5 sampai sama dengan 4. X adalah bilangan bulat. Sehingga bisa dituliskan G bilangan bulat lebih dari negatif 5 dan kurang dari 5. Atau G bilangan bulat lebih dari negatif 5 dan kurang atau sama dengan 4. Karena di sini ada sama dengannya. Sehingga cara enumerasinya G sama dengan antara negatif 5, berarti negatif 5 tidak masuk di sini, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 masuk di sini. Nomor 4, H adalah bilangan ganjil kurang dari 16. Maka H anggotanya bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, kurang dari 16. Kalau notasinya H sama dengan X sedemikian hingga X lebih kecil dari 16, di mana X anggota bilangan ganjil, GJ misalkan. Nomor 5,
I adalah himpunan X sedemikian hingga X antara 3 sampai sama dengan 12, di mana X anggota bilangan asli. Maka dengan kata-kata, yaitu I adalah bilangan asli, lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 12. Atau I adalah himpunan bilangan antara 3 sampai 13. Dengan mendaftar anggotanya, I, karena di sini bilangan asli, berarti dari 1. Karena dimulai dari angka 3, 3 ini tidak masuk. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12 karena ada sama dengan. Nomor 6, J anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12, 14. Maka dengan kata-kata J adalah himpunan bilangan asli faktor dari 24. Sehingga dengan notasi J sama dengan X sedemikian hingga X anggota bilangan asli faktor 24. K anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Maka dengan kata-kata K adalah 5 bilangan kuadrat yang pertama. Kalau dengan notasi K sama dengan X sedemikian hingga X kuadrat, di mana X kurang atau sama dengan 5, di mana X anggota bilangan asli. Nomor 8, L sama dengan adalah himpunan, di sini kurang kurung kurawalnya, X sedemikian hingga X sama dengan Y kuadrat, Y anggota bilangan asli dan Y tidak sama dengan 3. Kalau dengan kata-kata L bilangan kuadrat selain 9. Sehingga kalau dengan cara enumerasi atau mendaftar anggotanya, L sama dengan 1, 4, 9 tidak masuk. 16, 25, 36, dan seterusnya. Karena di sini Y adalah bilangan asli. Ayo berpikir kreatif. Diketahui himpunan A 1, 4, 9, 16, 36, 49. Bila dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, menjadi A adalah himpunan X kuadrat sedemikian hingga X anggota bilangan bulat, X kurang dari 8, dan X tidak sama dengan 5. Coba nyatakan himpunan A tersebut dengan menggunakan kata-kata atau deskripsi yang berbeda-beda. Sebanyak mungkin. Semakin banyak kalian menemukannya, semakin bagus. Misalkan, dengan menggunakan kata-kata, A adalah 6 bilangan kuadrat pertama, kecuali 25. Atau, A adalah bilangan kuadrat kurang dari 8, kecuali 5. Ayo mengingat kembali. Pengertian, apabila himpunan A merupakan himpunan bagian B, maka setiap anggota A juga menjadi anggota B, yang dinotasikan dengan A anggota himpunan B. Apabila himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B, maka terdapat anggota A yang bukan termasuk anggota B, dengan notasi A di sini dicoret. Namun simbol ini adalah salah, seharusnya A himpunan bagian dari B. Kalau A bukan himpunan bagian dari B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Contohnya, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Yang ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B-nya. Dan ini yang kotak adalah himpunan semestanya. Karena semua anggota A adalah anggota B, maka dapat ditulis A himpunan bagian dari B atau A subset atau himpunan bagian dari B. Ayo berpikir kreatif.
Apabila himpunan A 2, 4, 6, 8, maka paling sedikit salah satu himpunan semestanya harus bilangan genap. Kalau kalian coba temukan sebanyak 3 himpunan semesta yang berbeda yang mungkin untuk himpunan A tersebut. Misalkan himpunan semestanya adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2 antara 0 dengan 10. Atau semestanya bilangan asli. Atau semestanya bilangan bulat. Atau semestanya adalah bilangan genap kurang dari 10. Ayo berkomunikasi. Dari 50 siswa kelas 8 SMP Merdeka Belajar, ada 10 siswa yang menyukai sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket. Siswa yang tidak menyukai ketiga permainan ini merupakan sepertiga dari mereka yang menyukai bola basket dan lebih dari 15 siswa menyukai sepak bola. Menurutmu, dari ketiga olahraga tersebut, mana yang paling banyak disukai? Tulislah langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban tersebut. Di sini didapat bahwa ada 10 siswa yang menyukai sepak bola, bulu tangkis, dan bola basket. Namun semestanya ada 50. Jadi S-nya adalah 50. Kalau kita buat diagram Venn-nya, ini yang menyukai sepak bola, dan ini adalah yang menyukai bulu tangkis, dan yang ini menyukai basket. Ketiga-tiganya ada 10 siswa, berarti di sini 10. Siswa yang tidak menyukai ketiga permainan ini merupakan sepertiga dari mereka yang menyukai bola basket. Misalkan ini adalah diagram Venn-nya. Semestanya S-nya di sini 50 dan tidak suka kita simbolkan dengan X. Yang tidak suka adalah ketiga permainan itu sepertiga dari mereka yang menyukai bola basket. Jadi X-nya sama dengan 1/3 bola basket. Dan lebih dari 15 siswa menyukai sepak bola. Di sini semua ada lebih dari 15. Menurut kalian, mana yang paling banyak disukai? Bisa kita menjawabnya adalah sepak bola. Kenapa? Karena yang menyukai lebih dari 15. Ayo berteknologi. Jika kalian ingin mempelajari contoh operasi pada himpunan, dapat klik link berikut ini. Ternyata saya masuk ke program GeoGebra. Di sini tentang operasi himpunan. Caranya adalah, misalkan ada himpunan P 5, 6, 10, Q 1, 6, 9. Bagaimana kalau P gabungan Q? Kalau gabungan, kita tulis semua. 1, 5, 6, 9, 10. Kalau irisan, yaitu anggota yang sama. Berarti 6. P dikurangi Q. P-nya yaitu 5, 6, 10. Dikurangi yang sama, yaitu dikurangi 6. Berarti tinggal 5 dan 10. Kita periksa. Untuk mencoba yang lain, kalian bersihkan di sini. Dan klik himpunan. Di sini ada berbagai macam soal. Silahkan kalian mencobanya. Demikian materi penyajian himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.